di Arafah sana kemarin. Apa yang mereka dapatkan tahun ini? Ada 7 jam mereka punya waktu untuk itu. Dari selesai salat zuhur sampai terbenamnya matahari di Mekah kemarin, waktu terlama jamaah haji berwukuf. Dan tidak akan terjadi yang seperti ini kecuali 33 tahun ke depan lagi. 7 jam mereka hanya berdoa memohon pada Allah. Apa yang mereka inginkan, proposal apa yang akan mereka sodorkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba dari api neraka adalah hari Arafah. Maka semoga kita kemarin yang berdoa pada Allah agar semua kita dibebaskan oleh Allah dan diharamkan dari api neraka ya Allah. Amin. Dan agar Allah memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Amin. Masyaallah muslimin, Nabiullah Ibrahim pun berangkat. Dia berdoa. Dan usianya saat itu hampir 90 tahun. Hampir 90 tahun diusir dari rumahnya, ayahnya tiada, tapi anaknya belum kunjung tiba. Saat dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, Allah dengar itu. Kemudian Allah jawab permohonannya, akan aku berikan untukmu anak laki-laki, wahai Ibrahim. Riang, happy, bahagianya Nabi Ibrahim ketika doanya memohon anak yang salih. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Maka wahai para ayah, inginkan anak salih, seorang kiai, seorang ustaz didatangi oleh murid. Wahai Tuhan, apakah saya anak yang salih? Apa jawaban respon sang ustaz? Apa respon sang kiai saat ada anak bertanya pada gurundanya, apakah aku anak yang salih, Pak Guru? Kata jawaban ustaznya, apakah engkau mendoakan orang tuamu, wahai anak? Sesederhana itu responnya. Iya wahai ustaz, aku mendoakan orang tuaku. Kata sang guru, berarti engkau anak soleh. Sesederhana itu jawaban sang guru. Kemudian sang guru menjawab, ketika anak Adam itu mati, semuanya terputus, yang tersisa hanya 3. Yang pertama, sedekah jariah, mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka hari ini, camkan anakmu hari-harinya mendoakan orang tuanya. Bagaimana bisa sang anak mendoakan orang tuanya padahal dia belum pernah sholat? Bagaimana sang anak ingin mendoakan orang tuanya kalaupun dia sholat langsung bubar selesai sholat? Maka kita butuh anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Wahai para ayah, tanyakan pada anakmu. Wahai para ibu, bantu anak-anakmu itu. Ajarkan padanya doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbil khirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah katakan dalam surat Al-Isra, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan pendidikan itu harus sejak dini dilakukan. Mengapa demikian? Kita perhatikan apa arti dari doa ini. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Wahai para ayah, sadar enggak kita saat sang anak memohonkan ampun untuk kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah apa kita pada mereka? Mungkin kita lupa pendidikan yang selama ini kita berikan sejak dini bukan seperti yang diinginkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa Nabi setiap paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat. Kalau hari ini kita ajarkan anak-anak itu bukan ilmu agama, bukan ilmu tentang Quran, maka ilmu yang dia dapatkan hanya sebatas ilmu. Tapi yang dibaca oleh Nabi setiap paginya, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Kapan ilmu itu akan bermanfaat? Ketika ilmu itu menjadi amal yang baik. Ketika ilmu anak-anak itu menjadi amal yang saleh. Kalau hari ini anak-anak hanya belajar, kemudian ujian, kemudian dapat nilai, kemudian dapat ijazah, belum tentu dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Belum tentu ilmunya ini akan melahirkan amal-amal saleh. Andai anak-anak belajar dari sejak kecilnya, fasalli li rabbika wanhar, yang ada dalam suratul Kautsar, maka salatlah engkau untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Mungkin kita akan temukan anak-anak hari ini banyak yang sudah berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ayat ini ada dalam suratul Kautsar. Ayat ini ada di dalam juz 30. Perintah Allah berkurban bukan untuk orang tua saja. Makanya Israfil sebagai anak dari Ustaz Abu Jibril Allah yarham, itu sangat bahagia saat melihat ada adik-adiknya yang masih usianya belum balik sudah mau berkurban, menabung kepada ibunya. Saat hari raya kurban tiba, kalau uangnya belum cukup akan ditambahkan oleh orang tuanya. Dan itu dari mana pendidikannya? Kalau bukan dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, Nabiullah Ibrahim, dia pergi, Allah berikan anak yang saleh. Tapi anak itu beranjak dewasa. Kemudian apa yang terjadi pada anak itu? Allah Subhanahu wa ta'ala melihat Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah orang yang kaya. Ibrahim orang yang memiliki harta yang banyak. Ibrahim berkurban 1000 ekor onta. Ibrahim berkurban 300 ekor kambing. Dan masih banyak kurban-kurban Ibrahim sampai malaikat tercengang melihat Ibrahim sangat banyak sekali yang kau kurbankan untuk Tuhan. Keceplosan Ibrahim alaihissalam. Jangankan hewan-hewan yang banyak ini, kalaupun aku punya anak, akan aku berikan jika Allah menghendaki. Dan tibalah waktu anak itu umurnya 13 tahun. Dan benar Ibrahim bermimpi. Pada tanggal 8 Zulhijjah Ibrahim bermimpi. Kemudian dia merenungkan apa arti dari mimpinya. Tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim mimpi yang sama. Apa takdir mimpi ini? Pada tanggal 10 Zulhijjah Ibrahim pun bermimpi lagi hal yang sama. Agar dia menyembelih putranya. Agar dia menyembelih putra kesayangannya yang ditunggu lama 90 tahun. Dan usianya 113 tahun dia harus memberikannya untuk Tuhannya. Kemudian dia tanyakan pada anaknya, wahai anakku, bagaimana menurutmu? Ayah bermimpi berulang kali tentang menyembelih engkau, wahai Ismail. Apa kata Ismail? Wahai ayah, sembelihlah. Lakukan perintah Tuhan itu. Nabiullah Ibrahim, orang yang tadinya keceplosan, orang yang harus berjauhan dengan sang keluarganya, dengan sang ayah, dengan kampung halamannya, harus berkorban segalanya. Dan kita kalau hari ini ingin menjadi sosok yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ada kurban yang kita berikan, harus ada pengorbanan yang kita berikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh Allah ingin lihat apa yang akan kita kurbankan di Idul Adha ini. Ada orang yang berani berkorban 10 ekor sapi. Kemarin Israfil temukan, Khatib temukan ada di Depok sana itu orang yang berkurban 10 ekor sapi sendirian. Dan tadi malam kita melihat ada orang yang berkurban 10 ekor kambing sendirian. Kenapa dia memberikan hartanya dengan sangat mudah? Mungkin itu bentuk pengorbanannya untuk Allah, dan Allah ingin lihat itu. Makanya ma'asyiral muslimin, itu kita lakukan. Dan Nabi Muhammad SAW berkorban 100 ekor unta. Jika harga untanya 50 juta atau 30 juta satu ekor, 1000 ekor unta, 100 ekor unta, berapa yang harus dikeluarkan oleh Nabi SAW? Untuk apa Nabi lakukan itu? Kata Allah, Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sungguh kami telah memberikan untukmu kebaikan yang sangat banyak. Allah saking baiknya pada kita. Tapi apa pengorbanan kita untuk agama Allah? Apa pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata yang kita korbankan tidak kita makan sendirian. Dalam Al-Hajj kata Allah, berikanlah pada orang-orang yang meminta-minta. Berikanlah pada orang-orang yang tidak meminta-minta. Berikan pula orang-orang yang mungkin duduk-duduk di rumahnya al-ghani' wal-mu'tar. Semuanya boleh memakan daging kurban yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah cerita Idul Adha kita. Maka Ibrahim memberikan kurban terbaiknya. Kemudian saat Ibrahim meletakkan anak itu di atas batu, sudah siap untuk disembelih. Tapi sebelumnya apa kata sang istri? Ibrahim memberi pesan, tolong pakaikan anak ini baju yang bagus. Anak yang ingin dikurbankan dipakaikan dulu dengan pakaian yang bagus. Kemudian dibawalah pergi. Tapi saat ketika perjalanan menuju ke sana, terjadilah apa yang kita kenal dengan Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Ketika itu digoda oleh syaitan. 3 kali syaitan ingin menggoda Nabi SAW, Nabi Ibrahim, tapi tidak berhasil karena tekadnya yang kuat. Karena dia percaya ini adalah perintah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Ibrahim alaihissalam. Maka dalam surat An-Nahl Allah katakan, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar engkau meniru, meneladani Ibrahim alaihissalam.
Ikuti caranya Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Muhammad sudah melakukannya, dan tinggal kita umatnya, apakah kita ingin menulari beliau ataukah kita masih seperti sebelum-sebelumnya saja. Maka insya Allah nanti ke depan kurban kita yang akan kita berikan pada Allah seperti tadi ceritanya Nabi Muhammad, ceritanya Nabi Ibrahim, banyak pengorbanan yang dia berikan. Maka kalau kita melihat orang-orang sebelum kita, hari ini mungkin sebagai pemula, sebagai awal dari cerita kurbannya menyembelih seekor kambing. Kemudian berikutnya dia memberikan yang terbaik. Mungkin kemudian berikutnya yang lebih baik lagi. Dalam Al-Hajj kata Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum. Dan unta-unta itu kami berikan untuk kalian menjadi syiar agama kalian. Kalau di zaman Nabi Ibrahim oleh Allah ketika disembelihlah putranya tadi itu digantikan dengan domba yang agung, maka di zaman Nabi Adam punya anak memberikan kambing yang terbaik. Tapi di zaman Nabi Musa yang dikurbankan yang disembelih adalah sapi betina. Jika kambing sudah terjadi syariatnya, jika domba sudah ada di zaman Ibrahim, jika sapi betina sudah ada di zaman Nabi Musa, maka untuk umat ini fasalli li rabbika wanhar, maka sembelihlah unta. Ustaz, bagaimana dengan kita yang tidak senantiasa makan unta, bahkan tidak ada unta di diri kita ini? Mungkin kita bisa sebagai ganti unta, dan seharga unta kita berkurban 10 ekor kambing atau 2 ekor sapi. Masing-masing orang jika melakukannya, insya Allah lebaran kita, Idul Adha kita tidak hanya tanggal 10-nya saja, tapi tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah akan menjadi hari lebaran kaum muslimin. Dan itulah yang terjadi kalau kita melihat di negeri Arab sana itu. Mengapa? Karena di sini kita akan bertakbir, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga nasihat dan kisah yang singkat ini menjadi nasihat buat khatib pribadi dan seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dari cerita Ibrahim, ada kurban yang dia berikan untuk Tuhannya, ada pengorbanan yang harus dia lakukan untuk syariat agamanya. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan teladan terbaik untuk kita umatnya. Dan akhirul kalam kita menengadahkan tangan kita ke langit, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apapun yang terbaik untuk kita. Amin. Agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di surga Firdausnya bersama keluarga besar kita. Dan agar kita diberikan pasangan yang menjadi qurratu a'yun, diberikan oleh Allah anak-anak yang menjadi salih dan salihah, dzurriyyatan thayyibah. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, muslimin dan muslimat. Ya Allah, hilangkan semua rasa iri dan sakit hati dari kalbu hati-hati kami, ya Allah, terhadap sesama mukmin. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang bersaudara. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa ridha atas segala perintah-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sanggup mendapatkan apapun perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami seperti sosok Nabiullah Ibrahim yang menjalankan apapun yang Engkau perintahkan. Menjadi hamba-hamba yang sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, berikanlah untuk kami hablana min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa zurriyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang dapat
sujudkan mata kami ya Allah. Amin. Ya Allah, anak-anak perempuan kami yang belum menutup auratnya, agar Engkau berikan hidayah pada mereka ya. Amin. Amin. Pasangan-pasangan kami, istri-istri kami yang belum menutup auratnya ya Allah, Amin. agar Engkau berikan hidayah untuk mereka, agar mereka dapat menutup auratnya. Amin. Ya Allah, para suami yang masih belum melangkahkan kaki ke masjid, Amin. yang belum juga bisa melaksanakan ibadah sholat, agar Engkau berikan hidayah untuk mereka ya Allah. Amin. Ya Allah, anak-anak laki-laki kami yang masih malas-malasan untuk berangkat ke masjid, agar Engkau berikan hidayah untuk mereka juga ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau haramkan dari api neraka. Amin. Dan masukkanlah kami, catat kami menjadi penghuni surga. Amin. Amin ya rabbal Rabbana alamin. zalamna anfusana Amin. wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Amin. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada seluruh jamaah, kami mohon agar yang jamaah yang memiliki mobil untuk tahan sebentar dulu. Kita utamakan, prioritaskan untuk jamaah yang membawa motor untuk meninggalkan area terlebih dahulu sehingga tidak terjadi chaos. Sekali lagi pada seluruh jamaah yang membawa mobil, mohon tahan sebentar. Kita prioritaskan jamaah yang membawa motor. Kemudian di daerah tengah nanti ada sejadah di mana jamaah bisa berinfak, bisa menaruh infaknya di tengah. Sekali lagi di tengah area sholat nanti ada sajadah, silakan untuk berinfak. Bersama-sama kita berlomba dan kebaikan agar Allah memberkahi hari ini dan amal-amal soleh kita diterima. Sekali lagi pada seluruh jamaah, kita prioritaskan jamaah yang membawa motor terlebih dahulu untuk meninggalkan area sholat.